Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 237. Apa haknya dia menuduhku seperti itu? Aku hanya menjalankan kewajiban hukum dengan membawa surat cerai ini. Mulutnya busuk sekali memfitnah seperti tadi, batin Andra. Seraya menyetir mobil. Dia tak bisa melupakan ucapan Hilya yang tajam tadi. Betapa Andra ingin meluapkan segala perasaannya, ingin membuat Hilya sadar bahwa pernikahan mereka berakhir bukanlah karena Andra yang tidak mampu menjadi suami yang baik, melainkan karena Hilya yang tidak pernah sadar akan perbuatan jahatnya yang sudah merugikan banyak orang. Tapi dia tahu, itu semua hanya sia-sia. Hilya tidak pernah mau mengerti apa saja yang Andra sampaikan. Di dalam hati, Andra merasa tidak ada lagi ruang untuk Hilya, mantan istrinya itu. Semakin lama, semakin ia merasa jijik dengan kelakuan Hilya yang selalu melampaui batas. Sudah cukup. Aku sudah muak dengan segala perbuatan dia yang tidak bermoral itu. Gumam Andra dalam hati, seraya melajukan mobilnya menjauh dari rumah tersebut. Seiring dengan semakin jauhnya mobil Andra menjauh dari rumah Hilya, perasaan sakit hati itu semakin terasa menghujam. Ucapan Hilya, sang mantan istri, masih terus terngiang di telinganya, bagai pisau yang menusuk-nusuk jantungnya. Bagaimana bisa dia mengatakan hal itu? Apakah dia ingin memunculkan fitnah baru dan ingin mengadu domba aku dan Rama? Ucap Andra, kesal. Mungkin, ucapan Hilya yang menyatakan Andra mencintai Hanifah, mantan menantu mereka, adalah sebuah tuduhan yang sungguh kejam baginya. Walaupun ia tahu bahwa Hilya hanya spontan mengucapkannya, namun Andra merasa tak mampu melupakan atau memaafkannya. Bagi Andra, itu adalah hinaan terbesar yang pernah ia terima, sebuah noda di hatinya yang tak akan pernah hilang. Hilya sudah sangat keterlaluan. Fitnah yang diucapkannya tadi bisa saja ia gaungkan setiap saat. Aku harus hati-hati dengan mulut dia yang berbisa, karena Hilya yang sekarang bukan seperti Hilya yang aku kenal dulu. Saat ini, semua hal positif dalam dirinya sudah dilibas habis oleh ambisinya sendiri, kata Andra lagi, sambil mengepal setir mobil dengan tangan yang gemetar. Di saat itulah Andra sadar betapa terlukanya ia oleh ucapan Hilya. Sebuah lubang hitam yang menganga di hatinya, yang mungkin hanya bisa terobati oleh waktu atau balasan atas ucapan mantan istrinya itu. Tetapi, apakah itu mungkin terjadi? Hanya waktu yang akan menjawab, dan Andra masih harus menunggu dengan sakit hati yang menggelayut erat di dadanya. Ketika mendengar ucapan Hilya tadi, Andra merasa hatinya disayat dengan pisau yang sangat tajam. Betapapun kejamnya ucapan Hilya sebelumnya, kali ini dia merasa ucapan itu paling pedih yang pernah ia alami. Terlebih, fitnah tersebut bisa mempengaruhi hubungan antara dirinya dan putra mereka. Kenapa Hilya bisa sampai berkata demikian? Apakah dia benar-benar tak peduli pada Rama, putranya sendiri? Gumam Andra, merasa yakin bahwa Hilya berkata seperti itu mempunyai niat dan tujuan yang tidak baik. Andra yakin akan hal itu. Dia benar-benar tidak bisa memahami motif di balik tindakan Hilya yang sangat meresahkan itu. Kini, Andra berusaha untuk selalu waspada dan siap menghadapi serangan dari Hilya yang kapan saja bisa memfitnah serta menghancurkan hubungan ayah anak yang telah dibina. Dia tahu bahwa selama ini Rama, putra mereka sudah tidak percaya kepada ibunya, lebih memihak kepadanya karena Hilya terlalu sering mengecewakan. Namun, Andra menyadari bahwa kepercayaan Rama kepada dirinya bisa rapuh kapan saja, terutama jika fitnah Hilya terus-menerus memojokkannya. Andra yakin bahwa Hilya kapan saja bisa melontarkan ucapan itu kepada Rama juga. Aku harus melindungi Rama dan hubungan kami, tidak peduli seberapa jauh Hilya akan mencoba meruntuhkannya, tekad Andra dengan penuh keyakinan, berjanji pada dirinya.
sendiri untuk melawan kekejaman mantan istrinya. Sementara itu, Hilya tengah terlarut dalam kenangan-kenangan pahit yang masih membekas di hatinya. "Kenapa Andra harus berlaku seperti itu kepadaku?" keluhnya. Ingatan tentang bagaimana mantan suaminya menamparnya untuk kesekian kali saat sebelum meninggalkan rumah, membuatnya merasa yakin bahwa tak ada tempat lagi untuk dirinya di hati Andra. Hilya merenung, mencoba memahami mengapa Andra sudah tak mampu menerima keberadaannya lagi di dalam hidupnya, dalam ikatan pernikahan yang seharusnya mengikat mereka berdua dengan erat seperti sedia kala. Namun, seiring berjalannya waktu, Hilya pasti menyadari bahwa Andra telah kecewa berat pada perbuatan-perbuatannya yang merugikan banyak orang. Sebenarnya, di hati kecil Hilya, dia sudah menyadari betapa egoisnya dirinya selama ini. Bahkan, dia sendiri juga teringat akan betapa bahkan putra mereka pun ikut terkena dampak dari perilaku buruknya yang hanya menuruti ego sendiri. Karena keegoisan dan angkuhnya Hilya yang tak suka memiliki menantu seperti Hanifah, Hilya tak sadar telah menghancurkan rumah tangga mereka. Nahasnya, mengapa sampai saat ini Hilya masih belum bisa merasakan rasa bersalah yang seharusnya ada dalam dirinya. Terbenam dalam kekecewaan dan kepedihan, Hilya mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikirannya, dan menemukan jalan untuk memikirkan bagaimana hidupnya ke depan. Apakah mampu hidup tanpa keluarga kecilnya lagi? Kenapa? Kenapa bisa aku kehilangan segalanya di saat niatku ingin melindungi keluargaku? Padahal, niatku ini baik. Tapi, justru, aku kehilangan segalanya, lirih Hilya, tidak sepenuhnya mengerti dengan hasil dari perbuatannya ini. Hilya merasa sakit hati dan tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Semua yang telah ia lakukan sebenarnya bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, namun nasib takdir justru menyuruhnya kehilangan apa yang paling ia cintai, keluarganya sendiri. Menatap cermin, hati kecil Hilya pun sebenarnya sudah mengakui bahwa segala kehilangan itu bukanlah karena ulah orang lain, melainkan dirinya sendiri yang salah. Kenapa Tuhan uji aku seperti ini? Apakah karena kesalahan cara aku menjaga kehormatan keluarga? Apakah aku yang terlalu keras dan egois dalam mengejar apa yang aku inginkan? Apakah perkataan mereka yang menyalahkan lo ternyata benar? Kata Hilya. Dengan hampir menangis, penyesalan mengisi seluruh pikiran dan perasaannya. Hati kecil Hilya kemudian merasa sadar bahwa niatnya mungkin baik, namun cara yang ia pilih ternyata salah besar dan malah membuat semuanya hancur. Berada di titik terendah dalam hidupnya, Hilya mencoba menenangkan pikirannya. Apakah benar bahwa aku yang terlalu dikejar ambisi hingga rela mengorbankan rumah tangga putra semata wayangku? Hilya mulai merenungi perbuatan yang telah ia lakukan dan melihat betapa hawa nafsu dan ambisi telah menggerogoti dirinya. Kini, setelah semua terhancur, Hilya mencoba menata hati dan berbesar hati untuk mengakui kesalahannya. Tapi, selang beberapa menit, tidak, aku tidak salah. Aku harus menemui Hanifah untuk menyelesaikan semua ini. Kuncinya pada Hanifah. Hilya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendesak untuk dia bicarakan dengan Hanifah. Pikiran Hilya terus bergulat, mencoba mencari jawaban tentang apa yang ingin dia katakan pada mantan menantunya itu. Aku harus menemui Hanifah. Aku tahu apa yang harus kulakukan dan bicarakan dengan dia, tekad Hilya, berjalan ke kamar untuk mengambil ponselnya. Baginya, Hanifah adalah kunci dari semua masalah ini. Entah kenapa Hilya bisa berpikir seperti itu setelah dia berbuat zalim kepada Hanifah. Namun, tanpa Hilya sadari, kunci dari semua masalah yang terjadi sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sayangnya, Hilya belum mampu melihat kesalahan yang telah dia buat selama ini,
karena dikuasai oleh rasa angkuh dan egois yang membuncah. Pahitnya kenangan waktu itu kembali melintas di pikirannya, membuat hati Hilya semakin terguncang karena kejadian itu memang membuat dia berhasil menyingkirkan Hanifah dari hidupnya. Tapi, sayangnya, Hilya justru kehilangan Rama juga. La berharap pertemuannya dengan Hanifah nanti bisa membawanya pada apa yang dia inginkan sebenarnya untuk menemukan jalan keluar dari labirin kehidupan ini. Dia lelah disalahkan seperti ini. Akan tetapi, Hilya perlu mencari pembenaran terlebih dahulu untuk dirinya sendiri, sebelum dia bisa sepenuhnya mengatasi semua hal yang telah merugikan dirinya. Dengan cepat, Hilya mengambil ponselnya dan mulai menghubungi Vida. Dia ingin mengetahui apakah Hanifah berada di kampus hari ini atau tidak. Rasa kesal mulai muncul di hatinya ketika panggilannya tak juga diangkat oleh Vida. Kenapa Vida belum juga menjawab? Apakah dia takut atau tidak mau direpotkan lagi olehku? Dia benar-benar tidak sopan kalau sampai mengabaikan panggilanku, kesal Hilya, sambil menunggu di ujung telepon. Hilya kemudian merenung, berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Di satu sisi, dia merasa cemas karena ingin segera bertemu Hanifah, mantan menantunya itu, sekaligus menguatkan hatinya yang saat ini sedang terluka oleh mantan suaminya. Namun, di sisi lain, dia juga tidak begitu kesal dengan Vida yang mungkin saja sedang sibuk dengan urusan lain atau tidak mau direpotkan oleh Hilya lagi sampai tidak mau menjawab panggilan. Dari Hilya, jarak rumahku dengan kampus memang cukup jauh. Aku harus memastikan keberadaan Hanifah sebelum berangkat, gumam Hilya dalam hati, berusaha meyakinkan diri. Di tengah keraguan dan kekesalannya, dia berharap agar jawaban segera datang dari Vida. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan tidak sabar dan cemas semakin memenuhi pikiran Hilya. Dia mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan ini dan bertanya-tanya apakah langkah yang akan diambilnya nanti adalah pilihan yang tepat. Akhirnya, dia menjawab panggilanku, gumam Hilya, begitu melihat panggilannya terhubung dengan Vida. Hilya langsung mengarahkan ponselnya ke telinga. Halo, Bu Vida. Ya, Bu Hilya. Maaf, tadi, saya sedang mengajar. Makanya, tidak sempat menjawab panggilan Anda. Ada apa? Ya, Bu. Jawab Vida, di ujung telepon. Tidak apa-apa. Saya ingin bertanya ke kamu, apa Hanifah ada di kampus hari ini? Dek. Vida merasa terkejut mendengar pertanyaan Hilya, apakah Hanifah ada di kampus hari ini? Mendadak, ada perasaan tidak enak yang mulai menghantui Vida. Mungkinkah Hembu Hilya akan membuat onar di kampus? Pikir Vida, dengan cemas, mengetahui bahwa hubungan Hilya dengan mantan menantunya, Hanifah, belum usai dan masih panas hingga kini. Sebagai seorang dosen, Vida sangat tidak ingin ada keributan di kampus. Namun, Vida merasa terjebak di tengah-tengah perasaan waspada dan rasa menghargainya terhadap Hilya yang merupakan orang tua dari Rama. Bagaimana sebaiknya aku bersikap di situasi seperti ini? Apakah aku harus membiarkan Bu Hilya bertemu dengan Hanifah atau mencoba mencegah pertemuan itu? Aku tahu bahwa Bu Hilya pasti akan sangat marah kalau aku tidak membantunya. Tapi, apakah mempertemukan mereka sekarang adalah hal yang baik? Di antara semua perasaan yang berkecamuk dalam pikirannya, Vida menyadari bahwa akhirnya ia akan dihadapkan pada suatu pilihan. Jika Vida menolak membantu Hilya, mungkin Hilya akan mencari cara sendiri untuk menemui Hanifah, dan itu bisa menimbulkan konflik lebih besar di kampus. Namun, jika Vida membantu mereka bertemu, ia tidak bisa menjamin situasi akan berjalan lancar tanpa keributan. Apakah aku bisa mempertaruhkan nama baikku sebagai dosen demi membantu Bu Hilya?
Ataukah aku harus memikirkan reputasi kampus dan mencegah pertemuan itu terjadi? Karena kalau sampai ada keributan, pasti aku yang akan disalahkan, pikir Vida lagi. Dalam dilema ini, Vida mencoba mencari jawaban terbaik yang dapat ia ambil untuk menghadapi situasi yang tak terduga ini. Membantu Hilya atau menjaga kenyamanan kampus? Pilihan sulit yang harus ia buat. Bu Vida, bagaimana? Apa Hanifah ada di kampus hari ini? Desak Hilya lagi, karena Vida belum juga menjawabnya. Vida berusaha menepis keraguannya. Lia, Bu, Hanifah ada di kampus hari ini. Saya baru saja keluar dari kelas dia. Oh, baik. Saya akan segera ke sana, kata Hilya. Oh, iya, Bu Vida, karena saya kurang tahu area kampus, saya harap kamu bisa membantu saya untuk bertemu dengan Hanifah. Lanjutnya, Vida menarik nafas dalam-dalam, hatinya berdebar saat mendengar permintaan Hilya. Inilah yang sejak tadi ia khawatirkan, takdir menghadapkannya pada situasi yang sulit dan tidak terduga karena sebelumnya, Vida merasa bahwa Hilya tidak akan pernah meminta tolong lagi kepadanya. Tapi, kini, justru Hilya kembali meminta bantuan untuk dipertemukan dengan Hanifah, mantan menantunya yang masih membuat Hilya marah. Tentu saja, sebagai dosen di kampus itu, ia merasa nama baiknya bisa tercoreng jika terjadi keributan antara Hilya dan Hanifah di tempat yang terbuka. Bagaimana aku bisa membantu Bu Hilya? Apa yang akan terjadi jika mereka bertemu dan suasana menjadi panas? Gumam Vida dalam hati, ragu-ragu akan keputusan yang harus diambil. Namun, ia juga tahu bahwa bagaimanapun Hilya adalah orang tua Rama yang bisa saja mengadu kepada Rama apabila Vida bersikap tidak baik kepadanya. Itu yang Vida takutkan juga. Mungkinkah ini akan jadi kesempatan baik bagi mereka untuk menyelesaikan persoalan yang tergantung? Tapi, apa yang akan orang lain katakan jika mereka tahu aku sebagai fasilitator pertemuan itu? Apakah ini akan menciptakan ketidakharmonisan di lingkungan kampus? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di pikiran Vida, membuatnya semakin sulit menentukan langkah selanjutnya. Dia merasa terbelah di antara rasa tanggung jawab untuk membantu orang tua Rama yang membutuhkan bantuan dan perlunya menjaga nama baik yang selama ini ia jaga. Dia benar-benar merasa bingung dengan keputusan yang mesti diambilnya. Menurut Vida, ini semua pilihan yang cukup sulit. Bu Vida, kamu tidak mau membantu saya untuk bertemu dengan Hanifah? Tegur Hilya lagi. Vida terkesiap. Iya, saya akan membantu Anda, Bu. Baik. Wih. Hilya kini sudah berada di kampus untuk bertemu Hanifah. Hilya melangkah tegap di kampus, mencari Hanifah dengan penuh keegoisan. Dia baru saja memarkir mobilnya dan menatap kampus dengan pandangan tajam, berharap segera menemukan Vida, dosen yang akan mengantarnya bertemu Hanifah, mantan menantu Hilya. Dalam hatinya, ia bergumam, seharusnya, hari ini adalah saat yang tepat untuk mengekspresikan apa yang selama ini terpendam. Tapi apakah benar ini langkah yang tepat? Oh, tentu saja benar. Hanifah memang bukan menantuku lagi. Tapi, ada hal yang harus diselesaikan bersama dia. Tanpa disadarinya, rasa penasaran membawa perasaan lain yang perlahan muncul. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memperbaiki pandangan keluarganya terhadap dia selama ini. Hilya merasa cemas, namun semakin yakin bahwa pertemuan ini akan membuahkan hasil untuk kebaikan Hilya semata walaupun selama ini, pertemuan dia dan Hanifah selalu saja diisi oleh rasa keegoisan dan keangkuhan semata. Hatinya mulai semakin kesal karena di ujung manapun, Hilya belum melihat titik keberadaan Vida. Di mana Vida? Hilya bertanya-tanya di dalam benaknya dengan perasaan.
Kesal karena Hilya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Hanifah. Dalam hati, Hilya mulai panik ketika sadar bahwa dia tak tahu kemana harus mencari Hanifah di kampus yang luas ini. Segera, tangannya menggenggam ponsel untuk menghubungi Vida, dosen yang merupakan rekan kerja putranya. Dia berharap Vida bisa segera menemuinya di parkiran dan membantu mempertemukannya dengan Hanifah. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Hanifah. Aku harus memanfaatkan keadaan ini untuk memperbaiki pandangan keluarga, kata Hilya, seraya mencoba menghubungi nomor Vida. Beberapa saat kemudian, rasa sakit hati yang lama terpendam mulai muncul kembali. Hilya teringat bagaimana keluarga dari mantan suaminya, Andra, menganggapnya perempuan yang angkuh dan egois. Apakah mereka tidak mampu untuk melihat hal positif yang telah aku perbuat demi menyelamatkan kehormatan keluarga? Kesal Hilya, teringat akan pandangan buruk keluarga Andra terhadap dirinya.